and also press this bell icon. Hari ini saya ada di pantai utara Sumba Barat Daya, tepatnya di daerah Karuni, sekedar menikmati alam hijau yang memang patut untuk disyukuri dan dinikmati. Kali ini saya akan bicara tentang banyaknya kepala desa yang dilaporkan oleh warga terkait penyalahgunaan dana desa maupun dengan BLT. Memang saban hari kita mendengar di berbagai pemberitaan ataupun dari bisik-bisik teman-teman di sekitar kita bahwa banyak desa di Sumba Barat Daya saat ini ramai-ramai yang dilaporkan oleh warganya ke DPR, Dinas PND, Inspektorat hingga Polres Sumba Barat Daya. Kalau tidak salah, itu ada beberapa desa yang beberapa waktu kemarin itu sudah dilaporkan. Ramai-ramainya kepala desa yang dilaporkan oleh warga itu tidak lepas dari persoalan yang dialami oleh kepala desa Totok. Kepala desa Totok sebelumnya telah dijebloskan ke dalam jeruji besi sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Dirinya tersandung kasus BLT. Ya, menterinya korupsi, kemudian digiring ke jeruji besi. Sekarang kepala desa pemerintahan terkecil di sebuah daerah. Ini menjadi tontonan yang menarik. Dan saya pikir bahwa persoalan Totok menjadi pintu masuk masyarakat untuk menjadi berani melaporkan setiap kejanggalan yang mereka temukan di desa. Hal ini rasa-rasanya wajar karena dengan gelontoran dana dari pemerintah pusat untuk desa itu cukup banyak, hampir triliunan rupiah. Namun menjadi pertanyaan besar kita adalah realitas yang terjadi saat ini. Pembangunan di desa rasa-rasanya mandek setengah mati. Maju, mundur, cantik. Kata Sarini, bukan kata saya. Stagnan perjalanan. Hampir setiap tahun sama seperti itu. Alasannya corona. Ya, sekali lagi dipahami dan diamini. Untuk kemudian terus kita pertanyakan. Tapi realitas keberanian masyarakat yang tiap hari atau tiap minggu melaporkan kepala desa menjadi pertanyaan besar kita.
bahwa saat ini desa-desa di Sumba Barat Daya itu tidak beres dalam menjalankan roda pemerintahan bagi desa-desa yang dilaporkan. Kata orang, banyak permainan di desa, banyak anggaran yang lebih banyak ditilik untuk kepentingan apa? Kepentingan oknum-oknum tertentu. Kebenarannya perlu kita uji lagi dengan melakukan riset yang lebih mendalam. Kata orang lagi, munculnya persoalan berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa ataupun BLT itu terletak pada perencanaan yang terkesan amburadul dan tidak dipersiapkan secara baik. Bahkan di titik tertentu ada teman saya sampai menyebut bahwa sebenarnya korupsi yang ada di desa itu sudah dimulai sejak tahap perencanaan. Tahap perencanaan. Bahwa dengan sumber daya manusia yang terbatas, kepala desa seolah tahu dan mau membuat perencanaan tanpa pertimbangan yang matang. Malah ada yang menyebut bahwa perencanaan yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan, tapi keinginan. Sudah begitu, bagaimana kita untuk mulai menjaga desa kita untuk tidak kemudian menjadi sasaran empuk dari masalah ini. Ya, kalaupun bisa keluar dari persoalan semacam ini, syukur-syukur tidak tersentuh. Itu pun kalau backingannya bagus. Kalau tidak, ya terimalah risiko yang ada. Masyarakat kini sudah mulai pintar dan mulai sadar bahwa selama ini mereka terus dikibuli, menunggu kesejahteraan yang tidak ada ujungnya, mempertanyakan sesuatu tanpa ada jawaban. Masyarakat ingin sejahtera, dan saat kesejahteraan itu tidak diperoleh, mereka pantas bersuara, bukan atas dasar kepentingan politik, tapi ini murni keinginan mereka untuk berubah, karena mereka sadar dengan anggaran sedemikian besarnya mereka layak untuk mendapatkan perubahan atas kehidupan yang selama ini mereka alami. Sudah saatnya kita melakukan pengawasan yang harus dimulai dari jenjang yang paling rendah, mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, hingga pada titik tertentu melakukan evaluasi yang mengakomodir semua pihak. Tidak melulu
menunggu inspektorat atau menunggu masalah baru kita melakukan evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring saat ini dibutuhkan. Kalaupun terjadi kesalahan, ya silakan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa kepala desa hari ini menjadi bagian dari pemerintah kabupaten dan harus juga mengikuti aturan untuk melakukan pengembalian, ya. Tetapi ketika dia masuk ke ranah hukum, dia akan berbeda nilainya. Kepala desa harus juga mulai resah dengan fenomena semacam ini. Mulailah merasa diri, mulailah merasa empati, juga mulai untuk mengevaluasi diri. Apakah yang saya lakukan selama ini sudah sesuai dengan protap yang ada? Jika belum, benahi, perbaiki, lalu berjalanlah sesuai dengan rel yang sudah ditentukan. Jika tidak ingin seperti Totok, setidaknya kita harus berbangga bahwa desa kita tidak disebut-sebut menjadi desa bermasalah. Zona nyaman yang selama ini kita nikmati harus juga kita buang. Kita harus keluar dari zona itu, menyambut perubahan yang lebih baik. Saya percaya di tahun 2021 ketika persoalan ini mencuat, akan banyak perubahan di sana. Dan saya sebagai salah satu warga di Sumba Barat Daya mendukung penuh institusi pemerintah maupun pihak kepolisian. Kalaupun kemudian kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan dana desa dilaporkan ke ranah hukum. Kita menunggu dengan rasa was-was. Jangan sampai setelah ini masih ada lagi desa yang dilaporkan, masih ada lagi desa yang kemudian mengalami nasib serupa. Tapi kita punya harapan bersama hal itu tidak terjadi. Kita mau desa menjadi tonggak perubahan untuk kemajuan di daerah. Ingat, kita harus mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Terima kasih. Salam jumpa lagi nanti di dialog atau diskusi kita selanjutnya. Salam hormat, Kaban Vlog. Salam dari Pantai Utara, Sumba Barat Daya. Terima kasih.